Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Di sini video selanjutnya ya untuk latihan pretest PPG untuk nomor kisi-kisi yang ke-6, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. Kita berikan 10 soal, kita yang berikan ada contohnya dan ada tugasnya nanti 5 soal tugas. Jadi langsung kita buat contoh soalnya beserta pembahasannya. Ini sengaja di soal nomor 1 kita buat bangunnya biar mudah ya, karena ini sebagai contoh. Nomor 1, bangun datar yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Ya, bangun datar seperti apa? Coba kita simak satu persatu. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Kita cek saja persegi panjang, 2 pasang sisi sejajar ini ya. 1 pasang, 2 pasang, masih memenuhi syarat berarti ini. Belah ketupat sejajar, ini juga sejajar 2 pasang. Jajar genjang juga 2 pasang. Kalau trapesium hanya ada 1 pasang sisi sejajar, berarti trapesium sudah salah. Trapesium sama kaki sudah salah. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Tapi sebenarnya ini kalau yang persegi panjang bukan sudut yang berhadapan, tapi lebih besarnya, lebih tepatnya adalah keempat sudutnya sama besar sebenarnya. Jadi A ini sudah kita eliminasi dari ini sebenarnya ya. Berhadapan sama besar ini ya, berhadapan sama besar. Ini berhadapan A dan A sama besar, kemudian berhadapan B dengan B juga sama besar, masih memenuhi syarat. Tidak mempunyai simetri lipat. Ini kalau kita lipat seperti ini punya, ini punya 2 simetri lipat. Tapi kalau jajar genjang kita buat simetri lipatnya nggak punya. Jadi ini jelas adalah jajar genjang seperti itu ya. Kita pakai cara eliminasi gitu aja. Lanjut kita di latihan berikutnya. Ada 4 ciri bangun ini. Cirinya apa saja? Ini miliknya bangun apa kan gitu. Ini juga sama, kita berikan bangunnya untuk mempermudah bagaimana cara kita menganalisisnya gitu ya. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Ini persegi sudah pasti 4 sisinya sama panjang. Kalau jajar genjang yang sama panjang hanya ini sama panjang sama ini, berarti keempatnya tidak sama panjang, berarti jajar genjang eliminasi. Layang-layang juga kita eliminasi karena keempatnya tidak sama panjang. Belah ketupat ini sama panjang semua ini. Nah, tinggal persegi dan belah ketupat. Ciri yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ini kalau persegi bukan sudut yang berhadapan yang benar, keempat sudutnya itu sama besar. Kalau sudut berhadapan, ini sudut A dengan A ini sama. Berhadapan B dengan B sama, berarti ini pasti ciri-cirinya dari belah ketupat. Kalau kita cross check berikutnya, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kita buat ini adalah diagonalnya, dan ini adalah diagonalnya. Dan ini adalah berpotongan tegak lurus sesuai. Kalau di persegi, ini diagonalnya kan banyak ini ya. Ini juga masih tegak lurus ya sebenarnya. Tapi terbantahkan di mempunyai 2 buah simetri lipat. Kalau persegi itu punya 4 simetri lipat. Nah ini berarti pasti ini jawabannya adalah belah ketupat seperti itu. Next soal berikutnya nomor 3. 10 soal latihan, kemudian beserta pembahasannya nanti nomor 11 dan nomor 15 soal untuk latihan teman-teman di rumah gitu ya. Nomor 3, ada 3 ciri termasuk bangun datar apa kan gitu ya. Kita coba di ciri yang pertama, yaitu sepasang sisinya sejajar dan sepasang sisi yang lain sama panjang. 1 pasang sisi sejajar. Kalau lihat di gaungnya pertama, jajar genjang, ini sejajar, kemudian ini juga sejajar. Berarti ada 2 pasang di sini, bukan sepasang. Berarti jajar genjang eliminasi. Belah ketupat sejajar. Dan ini sejajar dengan ini, berarti ini juga 2 pasang sisi sejajar. Dari ciri yang pertama, belah ketupat juga kita eliminasi. Layang-layang, kalau lihat di sini layang-layang, adakah yang sejajar? Tidak ada yang sejajar sisinya. Berarti ini 0 sejajar, tidak ada yang sejajar. Berarti layang-layang kita eliminasi. Ya tinggal trapesium sama kaki. Cek di sini. Sepasang sisi jajar. Ini sisi sejajar. Yang ini tidak, karena ini sama kaki, berarti ini
hanya garis ini yang sejajar, hanya satu pasang. Berarti jelas dari ciri yang pertama saja kita sudah bisa menyimpulkan ini adalah trapesium sama kaki tanpa melihat nomor 2 dan nomor 3 seperti itu. Jika kita cross check juga pasti benar ini. Dan sisi pasang yang lain sama panjang. Panjangnya ini dan panjang ini sama, ya kan? Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Sudut ini A katakanlah dan sudut ini sama besar. Kemudian sudut berikutnya yang bawah ini sama besar dengan yang bawah, 2 pasang ya. Kedua diagonalnya sama panjang. Ini kalau kita tarik garis dari sudut-sudutnya, ini panjangnya adalah sama. Jadi pasti ini adalah trapesium sama kaki seperti itu. Next soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 kita di sini ada 3 buah ciri. Bangun apakah ini kan gitu ya. Kita cek di ciri yang pertama dulu. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. 1 pasang sejajar, yang ini sejajar, 2 pasang. Masih memenuhi syarat jajar genjang. Persegi panjang sejajar, ini sejajar, memenuhi syarat persegi panjang. Kalau layang-layang tidak punya sisi sejajar, layang-layang eliminasi. Kalau trapesium ini sejajar dengan ini. Hanya 1 pasang, berarti trapesium juga kita eliminasi. Tinggal jajar genjang atau persegi panjang gitu ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A ini sama besar dengan A ini. Kalau ini B, ini ya jelas B sama besar. Kalau yang persegi panjang bukan sudut yang berhadapan sama besar, tapi keempat sudutnya sama besar. Ini keempatnya adalah sama besar. Dengan sudut besarnya adalah 90 derajat. Berarti ini sudah terbantahkan di ciri yang kedua. Jawabannya adalah jajar genjang. Seperti itu ya cara pengerjaannya agar kita tidak terkecoh dengan soalnya gitu ya. Nomor 5. Ada 3 ciri bangunnya, termasuk bangun apa? Kita cross check di sini dimulai dari sifat yang pertama. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang. Kalau yang belah ketupat ini semua sisinya sama. Keempat sisinya sama panjang, otomatis belah ketupat tereliminasi karena di sini punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Sisi ini panjangnya sama dengan sisi ini, sisi yang ini panjangnya sama dengan ini. Berarti ini punya 2 pasang, masih memenuhi syarat jajar genjang. Persegi panjang, sisi ini sama panjang dengan ini, sisi ini sama panjang dengan ini, masih memenuhi syarat persegi panjang. Kalau yang trapesium di sini ini sama panjang dengan ini, yang atas tidak sama panjang, berarti hanya punya 1 pasang. Trapesium kita eliminasi karena di clue yang pertama harus punya 2 pasang. Tinggal jajar genjang atau persegi panjang. Cek sekarang di ciri yang kedua. 2 diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah. Kita buat diagonalnya. Ini diagonal. Nah, yang ini. Apakah ini berpotongan di tengah-tengah? Bandingkan dengan ini. Nah, tentu yang berpotongan di tengah-tengahnya adalah yang persegi panjang. Berarti ini jajar genjang eliminasi. Jawabannya adalah persegi panjang. Dibuktikan lagi di ciri yang ketiga. Keempat sudutnya siku-siku. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Ini siku-siku dan ini siku-siku. Punya 4 sudut siku-siku. Pasti persegi panjang. Yang ini lebih dari 90. Tidak ada yang siku-siku. Yang jajar genjang. Seperti itu. Mudah sekali ya sebenarnya ya ini. Yang penting untuk tipe nomor 5 tadi. Kita sering latihan saja. Sekarang soalnya dibalik. Dari keempat pernyataan berikut manakah yang merupakan sifat bangun persegi? Cek di jawaban yang A. Mempunyai 3 buah sisi. Salah. Persegi punya 4 buah sisi. Berarti A eliminasi. Mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Cek di sini. Apakah diagonalnya berpotongan, saling berpotongan tegak lurus? Ini. Kemudian yang C. Mempunyai 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ya ini. Mempunyai 1 simetri putar. Salah. Punya 4 simetri putar. Ya ini yang C. Ya seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya ya. Nomor 7 ya. Untuk nomor 7. Suatu bangun datar memiliki 4 sisi. Punya 4 sisi. Semuanya punya. Sampai sini. Sampai sini semuanya memenuhi syarat. 2
dua pasang sisi sejajar. Ini 2 pasang. Ini semuanya 2 pasang ya, masih memenuhi syarat. Sejajar 2 pasang. Ini 2 pasang, semuanya masih memenuhi syarat gitu ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini 4 sudutnya sama besar, berarti eliminasi karena bukan sudut-sudut yang berhadapan. Berhadapan sama besar, ini juga berhadapan dengan ini sama besar. Ini berhadapan dengan ini sama besar, ini berhadapan dengan ini sama besar. Kalau ini 4 sudutnya sama besar, berarti persegi panjang juga kita eliminasi. Kedua diagonalnya tidak sama panjang. Nah, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kalau kita tarik garisnya gini, diagonalnya ini juga kita tarik, panjangnya tidak sama, berarti tidak sama panjang. Belah ketupat memenuhi syarat. Kita cek yang jajar genjang. Ini ya juga sama, tidak sama panjang juga ya, masih memenuhi syarat ya jajar genjangnya. Ciri berikutnya, dan berpotongan tidak tegak lurus. Kalau di belah ketupat kita perhatikan di sini berpotongannya adalah tegak lurus. Ini berpotongannya adalah tegak lurus. Kalau yang ini tidak tegak lurus, berarti jawabannya adalah jajar genjang. Pilihan jawaban yang C. Sederhana sekali ya. Untuk kisi-kisi nomor 6 ini, tipenya nomor 6 ini mudah. Kalau terbiasa ngajar kelas tinggi tentu mudah ini ya. Nomor 8, pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat persegi panjang. Sifat persegi panjang, kita mulai dari yang pertama. Keempat sudutnya siku-siku, betul, 90 derajat semua. Sisi yang berhadapan sejajar ini ya, dan sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sama, betul ya. Ini betul. Ini berhadapan dengan ini panjangnya sama, ini berhadapan dengan ini juga panjangnya sama ya. Dua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya ini. Nah, sama ini, tarik garis gini. Itu juga sama panjang, betul. Dan berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Apakah ini tegak lurus? Tidak, teman-teman. Berarti A ini salah. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. 2 pasang sisi sejajar. Betul. Dan sama panjang. Ya, mempunyai tepat sepasang sudut yang sama besar. Oh, salah. Sepasang sudut yang sama besar ini salah. Tapi keempat sudutnya yang sama besar. Ini berarti B eliminasi. Keempat sudutnya siku-siku, betul ya, 90 derajat semua. Sisi yang berhadapan sejajar, betul tadi. Dan sama panjang, betul. Yang panjang sama panjang, pendek juga pendek. Dua diagonalnya sama panjang, betul. Dua diagonalnya sama panjang. Dan berpotongan di tengah-tengah, betul sekali. Ya ini C. Nggak ada yang salah, ciri yang C. Kali yang D, keempat sisinya sama panjang, sudah salah ini. Karena keempatnya berbeda, ada 2 yang sama ini, yang ini sama dengan ini, keempatnya tidak sama panjang, berarti D eliminasi gitu ya. Pasti jawabannya adalah yang C. Seperti itu untuk pengerjaan sifat-sifat dari bangun datar. Berikutnya nomor 9, ada 4 buah ciri, 4 buah sifat bangun datar. Apakah dari keempat sifat tersebut? Kita cek yang pertama, mempunyai 4 sisi, semuanya punya 4 sisi. Mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Berdekatan lah ya, beda dengan berhadapan. Sisi ini berdekatan dan panjangnya sama. Yang sisi ini berdekatan dengan ini dan sama panjang. Nah, berarti ini jelas adalah jajar, layang. Berdekatan, ini dan ini berdekatan sama panjang, tidak. Ini dan ini berdekatan sama panjang, tidak. Berarti persegi panjang eliminasi. Jajar genjang, ini berdekatan dengan ini, tidak sama panjang. Ini dan ini tidak sama panjang. Kemudian yang trapesium, ini sama ini juga tidak sama panjang. Ini dan ini tidak sama panjang. Berarti dari 2 sifat yang kedua saja sudah pasti jawabannya adalah layang. Pilihan jawaban yang B, seperti itu. Next, latihan berikutnya nomor 10 ya, untuk latihan tes PPG sifat-sifat bangun datar. Ada 4 buah sifat. Bangun yang dimaksud bangun apa, kan gitu. Mempunyai 1 sumbu simetri. Coba ini sumbu simetrinya ini bisa, kemudian tengah-tengah sini bisa, berarti punya 2 sumbu simetri.
eliminasi. Ini, nah ini juga satu, ini satu masih memenuhi syarat untuk trapesiumnya. Kalau yang layang-layang ini, nah satu sumbu simetri masih memenuhi syarat layang-layang. Belah ketupat ini sama tegak lurus ini. Nah ini ada dua sumbu simetri, belah ketupat eliminasi. Dari ciri yang pertama sudah ada dua jawaban yang tereliminasi, tinggal B atau C. Cek sifat yang kedua. Dua pasang sisi sama panjang. Lihat di sini. Ini sama panjang dengan ini. Tapi yang atas ini tidak sama panjang dengan yang bawah. Tidak. Berarti hanya punya satu pasang sisi yang sama panjang. Padahal di sini ada dua pasang sisi yang sama panjang. Bandingkan dengan layang-layang. Sisi ini sama panjang dengan ini. Sisi yang saya garis dua ini sama panjang dengan ini. Berarti ini jawabannya adalah layang-layang. Pilihan jawaban yang C. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Seperti janji saya akan berikan latihan soal untuk nomor 11 sampai nomor 15. Jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Di soal nomor 11 di sini diketahui sifat-sifat bangun datar ada 3 sifat, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai sepasang sudut siku-siku, mempunyai sepasang sisi sejajar. Bangun datar yang dimaksud adalah apa? Persegi, belah ketupat, trapesium siku-siku, atau jajar genjang. Nomor 12, sebuah bangun datar mempunyai 4 sisi sama panjang dan 4 simetri lipat. Bangun datar tersebut adalah persegi panjang, persegi, belah ketupat, atau jajar genjang. Mudah ya? Kita latihan saja. 13. Ada 2 sifat di sini. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi jajar. Yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Bangun datar yang dimaksud adalah jajar genjang, layang-layang, trapesium siku-siku, atau trapesium sama kaki. Next, nomor 14. Sebuah bangun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, sisi-sisinya saling tegak lurus, memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Bangun yang dimaksud adalah jajar genjang, trapesium, layang-layang, atau belah ketupat. Soal terakhir, nomor 15. Di soal nomor 15 di sini bangun datar yang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, dan 4 sudut siku-siku adalah persegi panjang, persegi, belah ketupat, atau jajar genjang. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15. Terima kasih yang sudah pantau terus klub matematika. Kita akan berikan latihan soal untuk pretest PPG di tahun ini. Semoga menjadi tempat untuk kita semua belajar dalam rangka persiapan menghadapi pretest PPG. Silakan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan lupa like, kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Dan Anda akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari klub matematika. Terima kasih dan selalu tonton kami di video klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.